nih, gue udah dibeliin jam tangan, gue udah dibeliin udah dibeliin mobil, terus dia ngajak nikah. Akhirnya gue ngulur waktu gimana caranya supaya dia mundur. Maksudnya jangan terlalu cepet lah, 3 bulan. Gue bilang sama dia, kamu kan belum kenal sama orang tua aku. Akhirnya dia langsung bilang, ayo kita ketemu orang tua kamu. Wih, ini laki serius nih. Gue telepon nyokap bokapku kan, bu, ayah, kita mau ke rumah. Nah ini orang mau nikahin saya, tapi kalau nggak dikasih pertanyaan yang susah-susah, kalau nggak persyaratan susah-susah, biar dia mundur ya nggak? Sip, oke. Janjian gue sama nyokap gue. Kita akhirnya ke Bogor ya, ke rumah orang tua gue, dateng, dia masuk. Terus ya, anak kami, saya punya pertanyaan nih, kalau kamu bisa jawab, kamu bisa deh mendapatkan anak saya, ya. M kapsul, M-nya apa? Ditanya kayak gitu, dia langsung bilang, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu, izinkan saya memaparkan visi dan misi saya. Saya Pablo Putra Benua. Perusahaan saya bergerak di bidang leasing. Jika Bapak Ibu tertarik bergabung dengan kami, cukup mendatangkan 2 downline setiap harinya, maka akan mendapatkan peringkat diamond dan akan mendapatkan 1 buah kapal pesiar. Ngajak nikah malah di prospek orang tua gua. Parah banget ya. Bokap gua nih dengar kayak begitu, matanya langsung merah melotot, mukanya merah, dia berdiri, dia gebrak meja. Cara gabungnya gimana? Kacau itu bokap gue ya. Udah kayak gitu, akhirnya gue cari alasan lagi. Gue bilang sama dia, oke, orang tua aku udah ketemu, tapi kan aku belum ketemu sama orang tua kamu yang di Medan itu. Begitu gue ngomong gitu, hari itu juga gue langsung dia langsung beliin orang tuanya tiket, nerbangin dari Medan ke Jakarta. Hari itu juga dia langsung. Akhirnya kita jemput malam-malam di bandara, ya kan? Aduh, gue deg-degan banget karena namanya belum pernah ketemu ya. Deg-degan. Pas nyampe, dia langsung bilang, mami, ini calon istri aku. Ya Allah, orang tua, ya Allah, ibunya langsung kaget. Bapaknya ketinggalan di pesawat. Bener loh, gue pikir dia masuk sama gua, tapi bapaknya ketinggalan di pesawat. Akhirnya, udah tuh ya jemput ke bandara, kita ngobrol, semuanya ngalor ngidul. Panjang ya kan kita ngobrol, sampai pada satu kesimpulan bahwasanya kita nggak bisa nikah karena kita beda agama. Dia Katolik, gua Muslim. Gua bilang kayaknya kita susah ya untuk nikah, karena kamu Katolik, saya Muslim. Tapi kalau kamu mau ikut agama saya, jangankan 3 bulan, jangankan sebulan ya. Kalau perlu besok kita nikah. Mampus, gua bilang gitu kan. Gua yakin dia bakal mundur, karena yang udah yang deketin gua gitu mundur. Akhirnya pas gua bilang gitu, besoknya dia langsung ke MUI Depok. Dia jadi mu'alaf. Dia baca 2 kalimat syahadat. Besoknya, malamnya dia langsung tarawih, padahal itu bukan bulan Ramadan. Besoknya dia langsung ikut majelis Rasulullah. Besoknya dia langsung jihad ke Irak. Gila ya, itu suami gua, ya Allah. Akhirnya gue bingung ya, semua persyaratan udah dia lalui kan. Ketemu orang tua udah, terus dia jadi mu'alaf beneran karena gua udah. Akhirnya kita menikah lah dalam waktu 7 hari. Jadi kenalan, hari ke-7 itu kita nikah ya kan, 7 hari. Abis itu ya namanya, lu bayangin ya, namanya nikah baru orang yang sama orang yang baru lo kenal, kaget kan? Sampai sekarang gue jadi suka kaget. Kadang-kadang gue bangun tidur nih saking kagetnya, wah siapa lo? Padahal dia suami gue. Oh iya, suami gue udah pada nikah gitu kan.
satu contohnya. Jadi di di badannya suami gua itu ada tato, ya kan? Biasalah kalau orang tato mah nggak masalah. Cuman yang gua keselin itu di punggungnya tato nama-nama mantannya. Di kanan Dania, di kiri Alia, ya kan? Gue bilang nih, makanya tuh suami gue kalau lagi duduk sendirian, tuh badannya suka goyang-goyang sendiri. Kamu kenapa? Ini mantan lagi berantem. Aku. Itu suami gue tuh kayak begitu. Dan suami gue itu ya, ada positif ada negatifnya, udah kayak batu baterai. Nah, gue ceritain yang mananya dulu ya, yang positifnya dulu gue ceritain. Suami gue kan kaya kan, Cina kaya ya kan. Dia nih kalau lagi bete, lagi galau, orang-orang kan ngabisin duitnya ke diskotik ya kan, seneng-seneng. Orang-orang ngabisin duitnya ke luar negeri. Kalau suami gue bang enggak, kalau lagi galau, lagi bete, dia ambil telepon, dia nelpon pelawak-pelawak. Komen lu ke rumah, Sule lu ke rumah, lu ngelawak depan gua, lucu, lu boleh pulang, lucu, gak boleh pulang. Akhirnya dateng lah, Komen, Sule, Komen ngelawak lucu pulang, Sule ngelawak lucu pulang. Sampai hari ini ada satu orang yang belum pulang-pulang sampai sekarang. Gue kasihan ya. Gue bilang sama dia, makanya lu lucu dong, biar lu bisa pulang. Gue tuh sama suami gue. Itu kan mama gue. Udah sebulan dia kesini. Oh, orang tua gue, orang tua gue ya gitu. Gitu. Abis lucu sih sama kamu, gitu. Ya udah, abis itu udah tuh ya. Dan juga negatifnya itu selain tadi, suami gua itu cemburuan parah, ya kan? Gembel tuh kan? Cemburuan parah. Jadi orang nih ada 3 level tingkatan cemburu. Ada cemburu yang nggak mau diungkapin, itu tandanya lelaki lemah. Ada juga yang cemburu langsung diungkapin, itu biasa, ya kan? Aku nggak suka kamu jalan kesini, bla bla bla. Tapi suami gua itu beda banget. Cemburunya itu udah canggih banget. Cemburunya itu udah level manajemen teknologi dan informatika. Ih beneran. Kenapa kayak gitu? Karena cemburunya itu melibatkan teknologi. Lu bayangin, handphone gua semua disadap, di cloning, tau gak di cloning? Jadi semua data-data yang ada di handphone gua, SMS ataupun sosial media, yang sekarang maupun yang tahun kemarin itu dia pop up ke handphone dia juga, bisa dia baca semuanya. Lu bayangin, dulu aja banyak di WhatsApp gua, jalannya segala macam. Sekarang semenjak orang-orang pada tahu gua di cloning, kagak ada yang WhatsApp gua, beneran sepi handphone gua kan. Apalagi lu tahu mobil gua yang baru dia beliin itu ternyata dia pasangin GPS, dia pasangin anti sadap. Gila, gua kayak nikah sama Doraemon loh, semuanya ada sama dia, beneran dipasangin semuanya. Dan ini gua bingung kalau berantem sama dia, gua mau curhat sama siapa ya enggak? Gua udah disadap semua. Akhirnya di Indosiar pas gua syuting, gua curhat sama temen gua Steven, gua mau curhat, gua lepas cincin, gua lepas jam tangan, gua mau takut ya ini pemberian dari dia semua, jangan gua sadap lagi. Steven, kok lu diem aja sih? Bukannya gua gak mau jawab curhatan lu, laki lu di belakang lu. Ya Allah, pokoknya mulai sekarang lu gak usah curhat sama gua, soalnya semua badan gua juga udah disadap sama dia. Wah, parah juga tuh suami gua. Udah ada gua gak bisa curhat. Gua curhat kemana dong? Gua curhat sama kulkas, merumput yang bergoyang. Akhirnya udah selain cemburuan nih, suami gua juga suuzonan, tau gak? Suuzonan, gua bilang gua gak ngerti ya, kenapa dia suuzonan sama gua? Apa karena dia keseringan nonton sinetron kali ya? Atau karena dia waktu deketin guanya itu udah ngeluarin duit ratusan juta, jadi dia kayaknya merasa gua mau menguasai hartanya dia. Jadi apapun yang gua lakuin itu serba salah, padahal niat gua baik, pengen ngebahagiain dia. Karena suami gua perokok berat, begitu rokoknya habis dia marah-marah. Akhirnya sebagai istri yang gue pengen nyenengin, gue sediain 5 bungkus berat. Dia bilang, apa-apaan kamu? Kamu bunuh aku ya? Kamu pengen aku kena paru-paru, terus aku masuk rumah sakit, terus aku mati, kamu bisa menguasai seluruh harta aku. Ya Allah, gue bilang gue digituin. Udah gitu suami gue kan demen jengkol. Beneran, ini beneran, dia suka jengkol. Akhirnya gue masakin jengkol seminggu. Jengkol direndam, jengkol disemur, es krim jengkol, jus jengkol,
buat nyenengin suami, dia langsung cium.